Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pagi hari ini insyaallah kita akan teruskan kajian kita dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hakikatul hayat, arti sebenar kehidupan di dunia, dengan segala fenomena dan kejadian yang berlaku di dalamnya. Kajian kita terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tajuk ini diharapkan kita akan lebih dapat memahami, mengerti, menerima, meyakini, dan seterusnya berlapang dada terhadap apa sahaja yang berlaku di alam semesta ini. Sama ada yang berlaku itu sesuatu yang kita sukai, maupun sesuatu yang berlaku itu yang tidak kita sukai. Kita tahu semua itu adalah perancangan Allah, kehendak Allah. Sedangkan kita yakin seyakin-yakinnya
bahawa tidak ada apa yang Allah kehendaki berlaku, melainkan semuanya menunjukkan sifat kebijaksanaannya, sifat keadilannya, dan ianya memberi manfaat yang besar bagi kita. Memang tidak mudah memahami sesuatu yang berlaku dalam hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bila dikatakan ianya baik buat kita, memberi manfaat buat kita, bukti-bukti dan tanda keadilan Allah terhadap kita, tidak mudah. Tapi kita wajib memahaminya untuk seterusnya dapat meyakininya. Berbeza halnya jika kita melihat sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ini sama dengan kemahuan kita. Sesuatu yang kita sukai. Apa yang Allah kehendaki berlaku, benda yang kita sukai. Sehat, senang, kejayaan, berusaha. Semuanya berlaku seperti yang kita mahukan. Bila seperti itulah kenyataannya, pasti mudahlah bagi kita untuk meyakini bahawa apa yang Allah kehendaki itu memberi manfaat buat kita. Ia kebaikan buat kita. Ia bukti keadilan dan kasih sayang Allah kepada kita. Senang bagi kita memahami macam itu, senang. Tapi apakah Allah hanya berlaku adil kepada kita jika yang dia kehendaki berlaku pada kita ini sesuatu yang kita suka? Dan kemudian jika apa yang Allah kehendaki berlaku kepada kita, benda yang kita tak suka, kita kata Allah tak adil. Subhanallah. Di sinilah masalah yang perlu kita perbetulkan dalam hidup kita. Sebab dalam hal ini kita tidak boleh salah menilai Allah. Selama kita menjalani hidup di dunia ini, jamaah sekalian, lama atau sekejap, dahulu, sekarang atau nanti, kita tidak boleh sama sekali salah penilaian kita terhadap kerja Allah, kehendak Allah. Tak boleh salah persepsi. Itu salah besar, dosa besar. Sehingga hidup yang kita jalani penuh dengan kesusahan, ia tidak menjadikan bekalan buat kita bawa berjumpa dengannya, tapi malah menjadi bebanan. Jadi, sesuatu yang salah yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan ini bukan sekadar perbuatan yang nampak, yang zahir, seperti mana mencuri, menipu, merompak, mengumpat, rasuah, menganiaya orang. Bukan hanya benda yang nampak itu yang dianggap salah dan dosa oleh agama. Ada dosa batiniah yang lebih dahsyat daripada itu bila kita sudah salah persepsi tentang Allah Subhanahu wa taala. Salah penilaian kita terhadap Allah. Contoh yang mudah yang tadi saya katakan, bila kita hanya merasakan keadilan Allah
atau meyakini Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, semua kehendaknya adalah ada manfaat bagi kita, jika apa yang Allah kehendaki berlaku itu benda yang kita suka, sesuai dengan kemahuan kita. Tapi bila apa yang Allah kehendaki berlaku dalam hidup kita ini, sesuatu yang tak sesuai dengan kemahuan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, lalu apakah kita hendak menuduh Allah tidak punya sifat adil lagi? Apa kita berani berfikir Allah sudah tidak Rahman dan Rahim lagi? Apakah kita berani berfikir kerja Allah, apa yang kehendaki sudah tidak bermanfaat lagi? Di sinilah cabaran yang besar. Jangan sekali-kali adalah situ. Walaupun tidak mudah memahami keadilan Allah di sebalik musibah yang menimpa kita. Betul. Tidak mudah memahami keadilan Allah, kasih sayang Allah di sebalik musibah, kesusahan hidup yang Allah timpakan kepada kita. Tidak mudah. Tapi bukan benda yang mustahil karena Allah suruh. Allah suruh kita tetap meyakini Allah itu Maha Adil dalam semua hal terhadap makhluknya. Apapun yang Allah lakukan. Tidak silap, dia bijaksana. Hakim. Dia sangat cermat. Perhitungannya ya di luar kemauan kita lah, sebab Allah semua serba maha dalam sifatnya. Tidak ada sedikit pun unsur kezaliman dalam ketetapannya. InsyaAllah. Faham ya? Itu tujuan kita memahami ayat-ayat yang selama ini kita telah pelajari sama itulah. Itu poin penting sekali. Penting sekali. Mari kita teruskan kajian kita. Kita baca ayat yang dahulu telah kita mulakan, kalau saya tidak salah ingat, tetapi penjelasannya baru mukadimah. Lihat muka surat 35. Yang ada bukunya, lihat muka surat 35. Ayat yang ketiga. Muka surat 35, ayat yang ketiga. Kalau tak salah, kalau saya tak tersilap, kita pernah baca ayat ini dahulu, tapi dan penjelasnya baru mukadimahnya. Jadi sekarang saya ingin teruskan uraian bagi ayat yang ketiga, surat 35. Saya baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Walau dan jikalau yu'akhidhu, mengambil di sini maksudnya menyiksa Allahu oleh Allah an-nasa akan manusia. Allah siksa manusia bizulmihim dengan sebab kezaliman mereka. Apa akibatnya? Mataroka, pasti tidaklah dia Allah meninggalkan, menyisakan alaiha, di atasnya bumi, min dabbah, seekor makhluk yang melata.
seekor pun makhluk yang tidak akan dibiarkan. Maknanya dipupuskan. Kalaulah Allah hendak menyiksa manusia kerana kezalimannya, siksaan itu bukan hanya membinasakan pelakunya, bahkan siksaan azab itu boleh meranapkan, menghancurkan, lenyapkan sama sekali semua makhluk yang melata. Dabah, cacing ke, katak ke, biawak ke, cicak ke, komodo ke, habis. Lau. Walakin, tetapi, bukan itu yang berlaku. Bukan kerana Allah tak berkuasa melakukannya jika ia menghendaki. Tetapi, kata Allah, yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah menangguhkan, mentakhirkan. Jadi dipostponlah. Azab yang sepatutnya Allah timpakan pada pelaku-pelaku kezaliman saat itu, Allah tangguh. Ila ajalin musamma, hingga tempoh yang telah ditetapkan. Penangguhan yang dilakukan oleh Allah, penangguhan siksa, balasan siksa oleh Allah terhadap mereka yang sudah layak dan patut disiksa, bukan kerana, subhanallah, bukan kerana Allah tak cukup bukti, kurang bukti, tidak ada keberanian, Maha Suci Allah. Mahkamah Allah bukan macam mahkamah dunia. Kenapa mahkamah tidak berani menjatuhkan hukuman salah kepada si penjenayah yang telah diadili sekian tahun, sekian bulan ini? Oh, mungkin mahkamah tidak punya cukup bukti. Bukti belum mencukupi, boleh jadi. Sehingga orang yang dituduh bersalah dilepaskan. Biasa. Karena tak cukup bukti. Tapi tempoh hari bukti itu telah cukup. Mahkamah telah memberikan bukti yang cukup bagi mensabitkan orang ini bersalah dan patut, layak, mesti dihukum. Dipenjarakan. Kenapa mahkamah tak melakukannya? Kalau cukup bukti tapi tak berani menghukumnya, mungkin jawapannya kedua, mahkamah tak ada keberanian. Mungkin. Itu di dunia. Lain halnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang, ini manusia, ini kaum sudah terlalu keterlaluan dalam melakukan maksiat. Tengok daripada maksiat yang dia telah lakukan itu sudah sangat-sangat melampau. Amat-amat patut dan layak untuk ditimpakan azab saat itu. Bahasa kita, bukti telah mencukupi. Allah pun dalam bahasa kita punya keberanian untuk menjatuhkan balasan. Tapi kalaulah bukti dah cukup, dan bukan kerana Allah ada rasa takut ini, takut nanti kalau aku seksa ini, nanti tak ada orang menyembah aku, katalah. Maha Suci Allah daripada sifat seperti itu. Maksudnya kenapa Allah tangguhkan? Nah, penangguhan inilah jamaah sekalian, hatta ketika Allah bicara tentang azab, balasan azab yang selayaknya ditimpakan pada yang berdosa, itu pun Allah masih menunjukkan, aku ni sayang. Tengok. Aku ni azab. Aku ni sayang, aku ni rahmat. Sehingga azab yang sepatutnya aku timbal pada kamu, dah layak dah. Tapi aku tangguh. Kan aku sayang. Dan bukti kesayangan Allah itu Allah masih beri, Allah tangguhkan. Bagi memberi peluang kepada si manusia yang berbuat dosa tadi, agar dia punya peluang, punya kesempatan untuk memperbaiki kesilapannya. Meluruskan benda yang bengkok.
membetulkan yang salah. Dan bila ia mau memanfaatkan peluang dengan penangguhan balasan tadi, Allah bersedia memberinya pengampunan. Daripada mula Allah nak timpakan siksaan, Allah tukar keadaannya dengan memberi pengampunan. Bukankah itu kasih sayang? Artinya apa ya Mas sekalian? Hatta kepada kita si penderhaka ini. Kita ini manusia yang punya bakat untuk menderhaka pada Allah. Punya potensial untuk sentiasa buat salah kepada Allah. Tapi Allah masih kata, tak apa, walaupun kamu ini sudah amat melampau, aku tak akan siksa kamu sekarang. Bukan makna siksaku ini tidak ada, aku hanya tangguh. Dan aku tangguhkan itu, aku nak beri kamu peluang untuk memperbaiki diri. Itulah rahmatku kepada kamu, wahai hambaku yang menderhaka pada aku. Masya Allah. Jangankan orang yang taat kepada Allah. Allah tak sayangi dia. Sedangkan orang yang menderhaka pun Allah masih sayangi. Masih berikan rahmatnya. Apa rahmatnya? Penangguhan balasan. Jadi kalau kita gunakan bahasa kita nih ya untuk memudahkan pemahaman, seakan-akan Allah memberitahu kita begini. Wahai hambaku yang buat salah dengan dosa yang banyak, aku boleh saja memasukkan kamu dalam nerakaku. Karena dosamu, bukan karena aku zalim. Tapi aku lebih suka jika kamu masuk surga. Aku lebih suka memasukkan kamu yang berdosa ini ke dalam surgaku. Jika kamu mau bertaubat. Daripada aku menyiksamu ke dalam nerakamu kerana dosamu. Coba kita lihat diri kita. Yang berhadapan dengan Allah itu seperti itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Coba di antara kita di jamaah sekalian, siapa yang sudah yakin saat ini sudah tidak punya dosa sama sekali pada Allah? Coba, siapa di antara kita hari ini yang berani mendakwa bahwa dia sudah bebas daripada dosa kepada Allah? Dosa kepada anak Adam. Ada yang berani? Coba. Angkat tangan. Tak ada. Jangan-jangan ada di antara kita saat ini sudah layak ditimpa azab daripada Allah karena dosanya. Boleh jadi. Saat ini. Kalau sudah layak, kenapa Allah tak setimpakan saja? Nah, inilah. Kenapa Allah tangguhkan? Allah lebih suka memasukkan hambanya yang berdosa tadi ke dalam surganya kerana taubatnya daripada mengazabnya di dalam neraka kerana dosanya. Inilah kasih sayang Allah. Inilah rahmat Allah. Dan jika peluang yang Allah berikan itu tidak dimanfaatkan sebaiknya oleh manusia yang berdosa tadi, ya, azab akan menimpa di dunia dan di akhirat dan masuk neraka. Bila Allah masukkan di dalam neraka, bukan karena Allah zalim. Justru karena Allah menunjukkan keadilannya. Ya, justru karena Allah menunjukkan keadilannya. Orang salah masuk neraka, kan itu bukti bahwa Allah adil. Tapi Allah ingatkan, walaupun aku tangguhkan azabku ke atas kamu karena kezaliman kamu, ingat, aku hanya tangguhkan hingga tempoh yang tertentu. Aku tidak hilangkan azab itu. Aku tidak angkat. Aku hanya tangguh. Dalam bahasa yang telah kita pelajari,
Azab oleh itu rupanya hanya di imhal, bukan ihmal. Mungkin ada masih ingat ya. Azab hanya di ihmal. Apa namanya? Di imhal, ditangguh, tangguh. Bukan ihmal, bukan penafian. Tapi dalam jangka masa penangguhan, masa yang aku berikan, tempoh tambahan yang aku berikan ini, kamu tidak memanfaatkannya, wahai pendosa-pendosa, wahai pelaku kezaliman, Allah kata, ingat, bila sudah habis, sudah tamat tempoh penangguhan yang aku berikan itu, dan azab akan menimpa kamu. Fa'idha ja'a ajaluhum. Bila tempoh azab itu telah tamat dan masa untuk melakukan azab telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Mereka tidak boleh memohon untuk ditangguhkan walaupun sesaat. Dan mereka juga tidak boleh, tak mampu memohon untuk disegerakan walaupun satu saat. Jangan lupa orang kafir Quraisy dahulu pernah memohon kepada Allah yang sekalian agar Allah segerakan azab yang diancamkan oleh Rasulullah itu. Rasulullah kan selalu memberikan ancaman azab Allah kepada mereka. Kamu akan gini, mereka mencabar. Muhammad, kalau betul lah kami ini salah dan kami ini akan diazab oleh Tuhan kamu, sekarang ajalah, tak payah tunggu bila-bila. Mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Itu kan dalam Quran semua apa kalimat mata hadal wa'du in kuntum shadiqin itu kan disebutkan dalam Al-Quran ucapan orang-orang kafir yang mencabar Rasulullah. Kalau betullah azab itu ada, kalau betullah kami ini buat salah dan dengan sebab kesalahan kami akan diazab. Bila? Mata. Mereka tak disegerakan, tapi tidak juga Allah timpakan saat itu. Mereka minta segera, tak boleh. Karena bila datangnya azab itu, masanya telah ditetapkan. Ia berlaku pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Bentuk azab pun sesuai dengan apa yang dia kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Di situ menunjukkan masya Allah sangat mutlak, kuasanya sangat mutlak. So, faham ya? Nih, coba kita lihat kehidupan di sini. Tapi yang pertama tadilah saya, tolong difahami benar ya, apa yang saya ucapkan di mukadimah tadi. Apapun yang Allah tetapkan buat kita, yang Allah kehendaki berlaku terhadap kita, semuanya menunjukkan keadilan Allah, kasih sayang Allah. Semuanya memberi manfaat buat kita. Itu poinnya. Jangan sekali-kali kita hanya dapat merasakan keadilan Allah, kasih sayang Allah, bahwa apa yang Allah kehendaki itu manfaat bagi kita, jika apa yang berlaku itu sesuai dengan kehendak kita. Tapi bila apa yang Allah kehendaki berlaku terhadap kita, penyakitlah, miskinlah, hilang baranglah, musibah yang bergantilah, kita pula tak nampak sifat Rahman Rahim Allah. Kita pula meragukan keadilannya. Macam mana coba? Ini yang bahaya. Bila dalam hidup yang singkat ini, kita lebih sering bersuudzon kepada Allah. Lebih sering punya pemahaman, anggapan, pemikiran, persepsi yang salah tentang Allah.
benar-benar hidup kita tidak ada artinya. Kehidupan kita dunia tiba-tiba tidak ada artinya. Karena kita rupanya belum faham betul kedudukan kita itu di mana di hadapan Allah. Posisi kita ini di mana di hadapan Allah. Siapa kita? Belum kenal. Karena kita belum kenal posisi kita belum kenal Allah, kita sering kali merasa berhak untuk komplain. Bahaya tak bahaya? Oleh karena kegagalan kita mengenal posisi kita ini di mana di hadapan Allah semasa hidup di dunia, kita ini siapa, Allah itu siapa, tiba-tiba kita merasa berhak untuk komplain terhadap apa yang Allah kehendaki berlaku. Walaupun tak ada orang berkata, saya berhak komplain, tak ada. Tapi perbuatan komplain itu kan karena dia merasa berhak, merasa tak bersalah. Ya, saya berhak untuk kata ini tidak adil. Saya merasa ada hak untuk katakan, kenapa Allah buat gini? Kenapa tak buat begitu? Apa salah saya? Nah, coba. Sekali aja sama sekalian kita bercakap seperti itu. Berfikir seperti itu. Allahu Akbar walhamd. Kehidupan yang kita jalani di dunia tiba-tiba hilang nilainya. Arti kehidupan atau hidup yang berarti tiba-tiba tidak ada. Bahaya, sangat bahaya. Boleh jadi kita masih menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya. Boleh jadi kita masih subhanallah, 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 subhanallah. Lidah kita. Tapi dalam hati kita, tak patut Allah buat macam ini. Kenapalah buat macam ini? Kenapa doa aku tak dikabulkan juga? Kenapa musibah silih berganti? Apa salahku? Ya Allah, apa salahku? Kenapa engkau buat aku macam ini? Subhanallah, subhanallah. Coba, apa kita fikir subhanallah yang kita ucap? Jika hati kita ada rasa begitu pada Allah, subhanallah itu ada maknanya, ada artinya, ada manfaatnya? Kosong. Subhanallah itu kan menyucikan Allah dari segala kekurangan. Menafikan adanya kezaliman bagi Allah. Kecuaian bagi Allah. Tapi hati komplain. Bila hati kita komplain terhadap Allah, walaupun tak terucap, walaupun lidah kata, subhanallah, subhanallah. Yang Allah nilai apa yang suara yang keluar daripada mulut kita atau apa yang dalam hati kita. Yang ada dalam hati itu yang dinilai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan takbir. Takbir itu membesarkan Allah. Tapi semasa kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar yang membesarkan Allah, bila dalam hati kita masih dipenuhi dengan sifat takabur, takabur itu membesarkan diri sendiri. Takbir itu membesarkan Allah. Pertanyaannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, besar Allah. Tapi hati kita masih penuh takabur. Apalah ini merasa dirinya paling. Kan manusia ini paling mudah dijangkiti. Manusia ini makhluk yang paling mudah dijangkiti penyakit merasa paling. Manusia yakni makhluk yang paling mudah dijangkiti penyakit merasa paling. Paling pandai, paling benar, paling baik, paling hebat, paling... Sehingga cenderung bila orang sudah dijangkiti penyakit merasa paling cenderung merendahkan yang lain karena dia merasa paling tinggi. Menganggap orang lain tak tahu bodoh karena ia merasa paling pandai. Maka orang lain semuanya salah belaka karena ia merasa orang yang paling benar. Coba. Bahkan suatu peringkat minta maaf
karena penyakit merasa paling ini sangat kuat, mungkin ia merasa orang yang paling berhak masuk surga, yang lain tak layak. Yang lain itu apa? Neraka. Nih yang surga. Wa'iyadzubillah. Coba kalau orang punya penyakit itu, apa agak-agak Allah kan memberi makna atau tidak? Kosong. Bagaimana mungkin ia membesarkan Allah pada masa yang sama membesarkan diri sendiri? Membesarkan Allah takbir itu maksudnya, jangan sekalian, bukan semata-mata meyakini Allah besar, tapi juga sekaligus meyakini bahwa dirinya itu kecil, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Bukan Allah dibesarkan, dirinya pun dibesarkan. Macam mana? Subhanallah, menyucikan Allah itu, ya tidak boleh kita suudzon. Tidak boleh berprasangka buruk. Paham ya? Ini baru hidup tuh berarti contoh inilah. Itu yang saya tekankan, keadilan Allah. Itu wajib benar-benar kita yakini dalam keadaan apapun. Sama ketika Allah bagi kita apa yang kita suka, atau ketika Allah timpakan pada kita apa yang kita tak suka. Nah ya, itu al-ma'nal ismali. Makna kisah umum. Saya juga pernah menyatakan jemaah sekalian dalam mukadimah dahulu, ayat ini kan cerita tentang dosa. Jikalau Allah siksa manusia karena kezalimannya, karena dosanya kan. Dosa dikatakan siksa. Betul jemaah sekalian, tidak syak, tidak diragukan bahwa dosa itu adalah sebagian daripada asbab musibah. Betul. Tidak diragukan bahwa dosa itu sebagian daripada asbab berlakunya musibah. Tetapi, ini yang jangan salah faham. Tetapi, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak dalam nas Al-Quran, dalil yang menunjukkan bahwa musibah itu tidak berlaku kecuali karena dosa. Tolong pahami ya, jangan salah paham ya. Saya ulangi. Tidak syak bahwa dosa itu sebagian dari sebab belanja musibah. Paham ya sampai situ? Tetapi di dalam Al-Quran atau dalam Islam tidak ada nas yang menunjukkan, yang mengatakan bahwa musibah itu tidak akan berlaku kecuali karena dosa. Maksudnya apa? Walaupun dosa itu menjadi asbab berlakunya musibah, tetapi musibah boleh berlaku walaupun bukan karena dosa. Dosa memang menjadi asbab belanya musibah, tetapi belanya musibah tidak semestinya disebabkan, dikarenakan oleh adanya dosa. Paham ya? Situ. Sebab boleh jadi musibah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki karena sebab yang lain, karena hikmah yang lain, li hukmin akhar. Atau li hikmin ukhra, karena hikmah yang lain. Contoh umpamanya mas sekalian ya. Ya sebenarnya kita tahu musibah lebih umum daripada ukubah ya, itu telah kita. Musibah itu lebih umum daripada ukubah. Musibah lebih umum daripada siksaan. Karena musibah boleh berlaku kerana dosa, disebutkan dosa, dan juga boleh berlaku tanpa, bukan karena dosa. Sebaliknya musibah ditimpakan justru untuk maslahat hamba tersebut. Jangan lupa Nabi memberitahu kita dalam hadis sahih, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat balaknya, musibahnya itu para nabi.
Kalaulah para nabi itu kata Rasulullah orang yang paling dahsyat, paling berat, mungkin paling sering balaknya, ini apakah nabi ini orang yang paling banyak dosanya? Kan tidak. Lalu kalau nabi ini tidak punya dosa, kenapa justru mereka yang paling sering, paling berat balaknya? Nah, inilah yang saya. Sehingga balak itu tidak semestinya kita fahami sesuatu yang negatif. Saya ulangi. Dalam kehidupan ini, jemaah sekalian, walaupun kita tak suka ditimpa musibah, ya betul, itu fitrah. Manalah ada orang minta musibah. Selama ini niaga untung banyak. Untung. Mana tiba malam hari dia sembahyang 2 rakaat mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku. Selama ini kenapa lah engkau sentiasa bagi hamba-Mu ni keuntungan yang macam ni? Tolong ya Allah aku mohon. Timpakan kerugian pada hamba-Mu ni. Perniagaan cari kata ni tolong bagi rugi banyak-banyak ya Allah. Atau kalau boleh, ya Allah tolong lingkupkan. Mana ada orang doa begitu? Tak ada. Ya Allah selama ini hamba-Mu sehat walafiat. Ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, tolong bagi hamba ini sakit teruk. Mana ada? Bahawa tidak ada orang yang mohon pada Allah musibah, ya. Agar dijauh dari musibah, iya. Tetapi, ya mas sekalian, karena tidak semua musibah yang Allah timpakan pada kita ini berpunca karena dosa kita, Islam berkata ada musibah yang bukan berpunca karena dosa, tapi karena hikmah-hikmah yang lain. Demi kebaikan orang itu. Contoh musibah yang Allah berikan para nabi, bukan karena berdosa. Sehingga musibah yang Allah timpakan bukan karena dosa hamba, itu musibah yang positif. Bahkan kalau dalam istilah orang lain, istilah pengkaji hati, itu nikmat yang wajib disyukuri. Masya Allah. Dari segi zahir, musibah. Kita melihat dengan zahir musibah. Tapi kalau kita celik mata hati kita, jernih mata hati kita, sesuatu yang dilihat sebagai musibah oleh mata zahir, tapi mata batin, ini nikmat ini. Ini nikmat ini. Wajib kita syukuri. Kalau sudah saya berikan begitu jamaah sekalian, Allahu Akbar. Tidak ada apa yang Allah timpakan pada orang ini semasa hidupnya, melainkan membuat hidupnya semakin berarti. Ya apa tidaknya, musibah yang menimpanya, kalau musibah itu karena dosanya, dia syukur. Syukur kenapa? Dengan sebab musibah, dosa terampun. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah rupanya nak mengampunkan dosaku. Karena rupanya solatku belum dapat mengampunkan dosaku. Solatku belum dapat menjadi asbab terampunnya dosa. Zikirku belum mampu menjadi asbab terampunnya dosaku. Puasaku belum. Rupanya Allah bersedia mengampunkan dosaku, bukan melalui ibadah solat, puasa, wiridku, tapi itu bukan musibah. Kata Nabi kan musibah menghapus. Syukur dia. Bukan sekarang sabar, terima kasih ya Allah. Dia melihat terampunnya dosa itu lebih penting, lebih besar, lebih nikmat daripada sakitnya musibah. Ditimpa musibah memang sakit, tapi sakitnya menjadi tidak terasa setelah ia faham, rupanya di sebalik berbagai musibah itu terampun dosa. Kegembiraan hati dengan melihat
dosanya terampun, atau peluang mendapat pengampunan dosa, akan membuat orang itu kurang merasa sakit dengan musibah yang menimpanya. Itu jika musibah karena dosanya. Tapi kalau musibah bukan karena dosanya, apa tuh? Contoh para nabi tadi. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Ini nikmat ya Allah. Syukur ya Allah. Karena kalau musibah yang berlaku itu bukan karena dosa orang itu musibah untuk mengangkat darjah seseorang. Makin tinggi, makin tinggi. Rupa-rupanya Allah mau aku hari ini berada di darjah yang sekian. Di tingkat yang sekian makomnya. Tapi rupanya ibadah sholatku, puasaku, hajiku, umrohku, tadarusku, belum mampu mengangkat diriku hingga makom yang Allah sediakan. Yang sepatutnya aku telah capai hari ini. Allah mau kita berada itu, tapi nampaknya ibadahnya yang dilakukan belum mampu. Apa yang mampu mengangkat kita hingga makomnya itu? Musibah. Musibah itu sebagai rafi'ud darajat. Coba kalau hati kita memandang macam itu. Apa yang Allah timpan pada kita di dunia? Apa yang tidak baik bagi kita kalau begitu dalam hidup? Apa saja. Benda yang menimpa, yang kita suka, yang orang suka, yang kita tak suka, orang tak suka, pun akan memberi kita peluang untuk menambahkan bekalan. Mari kita punya pemahaman seperti itu, melihat kehidupan dunia dan juga fenomena yang berlaku. Yang berlaku. Hanya memanglah musibah yang Allah timpakan di zaman sekalian, jika ia berpunca daripada kezaliman manusia. Ini jika Allah kehendakilah. Musibah itu boleh menghancur leburkan seluruh makhluk yang melata. Itu amaran yang keras daripada Allah. Allah kata, walaupun aku sering menangguhkan balasan siksa terhadap kamu karena dosamu, wahai manusia. Aku sering menakutnya, tetapi jangan lupa. Bila timpanya musibah itu telah tiba, kamu tak boleh menolak. Tak boleh minta tangguh atau minta segera. Itu satu. Yang kedua, walaupun aku sering menangguhkan balasan siksa terhadap kamu, wahai manusia, kerana kezaliman kamu, jangan kamu ingat, aku tak ada kuasa, aku tak ada kemauan untuk menimpakan azab pada kamu karena dosamu. Sehingga aku tidak perlu lagi tangguhkan. Aku tangguhkan itu karena aku tunjukkan kasih sayangku. Bila aku tunjukkan keadilanku, hari ini kamu bermaksiat, hari ini aku siksa. Bulan ini kamu lakukan kezaliman, bulan ini aku timpakan siksa. Karena setiap seorang daripada kamu di negeri ini melakukan kezaliman, bila aku nak tunjukkan keadilanku pada kamu, saat ini juga aku timpakan musibah pada semua kamu. Coba, apa kata kalau seperti itu? Dan bila aku dah timpakan siksa itu, jangan harap di antara kamu ada yang masih hidup. Dabah selain kamu pun ranap. Mati. Dan ini pernah berlaku pada zaman dahulu. Pada zaman Nabi Nuh, tengok. Habis semuanya. Yang selamat hanya yang dibawa oleh Nabi Nuh di kapal itulah. Imam dabah yang bermanusia atau dabah yang berupa binatang. Binatang yang tak dibawa sama oleh Nabi Nuh dalam kapal, mati ya. Itu maksudnya, habis.
Orang yang tak ikut sama Nabi Nuh termasuk anaknya, mati. Jadi jangan fikir hanya kerana aku suka menangguhkan, kata Allah, lalu kamu fikir, tak apalah nanti Allah tangguhkan. Tak. Aku juga berkuasa menyegerakan jika aku mau. Dan bila aku segerakan azabku kamu karena dosamu, tak seorang pun daripada kamu pendosa-pendosa ini selamat. Bukan kamu saja. Dabah pun tak ada yang tersisa. Masalahnya katalah di negeri kita ini. Ya, ini hanya contoh ya, saya tidak suudzon. Jika Allah timpakan balasan siksa pagi ini, karena dosa yang dilakukan oleh orang yang tinggal di negeri ini. Dan setiap kita pula masih berdosa. Yang jadi pemimpin masih berdosa. Yang dipimpin masih berdosa. Peniaga masih berdosa. Yang beramal pun masih berdosa. Nah, tentang punca dosa itu, jamaah boleh bacalah. Tentang punca baca kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim tu. Punca dosa itu ada 3 di sana. Kerana tinggal perintah, 1. Kedua, kerana melanggar larangan, 2. Dan yang ketiga, kerana melakukan suruhan. Pelik bunyi dia. Punca dosa itu ada 3. Tarkul ma'murat, tinggal perintah, ya dosa lah. 2. Fi'lul manhiyat, melakukan larangan. Jelas itu. Yang ketiga ini membuat kita mungkin terkejut. Karena ia fi'lul ma'murat. Punca dosa karena orang itu melakukan suruhan. Bagaimana orang berdosa karena melakukan suruhan? Orang berdosa kerana melakukan suruhan apabila 1. Apabila 1. Dia taksir dalam melakukan suruhan. Cuai. Itu dosa. Allah suruh solat, lalu dia solat. Sepatutnya dapat pahala. Tapi masih berdosa. Apa sebab? Dia cuai. Taksir namanya. At-taksir fi fi'lil ma'murat. Itu dosa. Allah suruh buat 10, buat 8. Allah suruh buat 100%, dia hanya buat 60%. Wahal dia mampu buat 100. Dosa. Allah suruh buat dia 100%. Tapi kita hanya mau buat 65%. Sedangkan kita diberi kemampuan untuk buat 100%. Itu namanya taksir. Walaupun kita dah buat suruhan Allah, masih dosa. Pertama. Yang kedua, yakni kerana walaupun buat suruhan, dah dibuat, tapi riak, ujub, sum'ah, dosa. Mungkinkah orang melakukan perintah Allah ini berdosa? Mungkin. Sangat besar kemungkinannya. Bila? Apabila dia riak, sum'ah, ujub. Dan yang ketiga, iaitu yang jamaah mempelajari. Dan biasanya orang akan bersungguh-sungguh mempelajari. Bagus. Dia buat perintah Allah tidak sesuai dengan suruhannya. Jadi dia fikir buat benda yang baik. Walhal benda itu tak baik. Karena bukan perintah agama. Contohnya bid'ah. Buat suruhan Allah tidak sesuai dengan arahannya. Dosa. Mulakan suatu yang dianggap baik, sedangkan hakikatnya bukan kebaikan. Dosa lagi.
Nah, ini yang saya yakin jamaah banyak belajar itu tentang amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, bid'ah itu gini-gini itu. Tapi jangan fikir itu saja, tolong yang dua pun kena di-highlight-kan. Walaupun kita buat sebenarnya Nabi suruh, tapi taksir dosa juga. Solatnya sudah seperti yang Nabi lakukan. Ikut kefahaman dialah, berdasarkan buku yang dipelajari. Puasa dan hajinya telah menepati sunnah Nabi. Sesuai dengan kefahamannya. Sesuai dengan yang diajar oleh gurunya. Alhamdulillah. Mungkinkah orang yang sudah buat solat seperti mana solat Nabi, haji seperti solat mana itibar Nabi ini, masih berdosa? Sangat-sangat mungkin. Bukan mustahil. Ya, ini apabila ia riak. Tengok. Sum'ah. Tapi jarang sekali orang meng-highlightkan bahwa riak, sum'ah, ujub itu boleh mengharapkan pahala yang dilakukan. Bahwa amal ibadah akan ditolak oleh Allah bila ibadah kita ditolak oleh Allah bila ia bukan ikut sunnah tapi bid'ah, semua sudah faham. Alhamdulillah. Semua sudah diajar. Jangan, ini bid'ah, nanti kita tolak. Bid'ah itu sudah betul. Alhamdulillah, semua sudah faham. Tapi jangan berhenti di situ. Belajar, tolong disambung. Tapi tuan-tuan jangan hanya puas. Sudah tahu bahwa amalan yang ditolak oleh Nabi itu, ya amalan yang tak sesuai dengan Nabi, yakni bid'ah. Jangan ada lagi. Amalan kita, walaupun sesuai dengan ibadah Nabi, tapi juga ada kemudian ditolak mentah-mentah oleh Allah. Apa itu, Syekh? Riya, sum'ah, ujub. Apa itu riya? Apa itu sum'ah? Kita hendaklah belajar itu lebih. Karena ini musuh kita, ya mas sekalian. Melawan riya, sum'ah, apalagi sum'ah dan ujub, itu kita melawan diri sendiri, bukan melawan orang lain. Memperbetulkan kesilapan solat, kaifiah solat, karena tidak sesuai dengan cara Nabi, itu relatif lebih mudah daripada membersihkan niat hati daripada riya, sum'ah, dan ujub. Tapi itulah kadang-kadang manusia ini kalau belajar tentang masalah agama, dia yang dipelajari itu banyak mengena dirinya. Asyik kena itu biasanya tak. Jadi kena aku je. Kalau dia merasa dirinya tak terkena menurut orang lain, itu seronok. Oh, ini bagus. Tapi kalau kena dirinya, ria, itu tak bersuman. Tak. Wah, itu bahaya dan itulah hijab. Itu hijab itu. Yang boleh menghalangi kita daripada menerima kebenaran. Dan memang setan sangat berperanan besar dalam hal. Saya ulangi ya. Kalau setiap kita ini disiksa oleh karena dosa kita, dan setiap kita di negeri ini pasti punya dosa. Dan bila dosa itu Allah jadikan untuk menimpakan azab sekarang ini, coba siapa yang tidak terkena azab? Tidak ada. Dan Allah berkuasa jika ia menghendaki. Dan bila Allah dah timpakan, tak ada siapa yang tertinggal, yang terlepas. Jangan dengan kita, dabah kata ayat ini. Saya ingin bacakan apa kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ketika memberi komentar terhadap ayat ini. Beliau membaca ayat ini. An-Nahl 61 ini. Lalu apa kata beliau? Lau akhadallahul khalaiq bidunubil mudnibin. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa makhluk-makhluknya kerana dosa yang dilakukan oleh pendosa-pendosa,
kerana kejahatan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat. Jika Allah tidak menyiksa makhluknya kerana kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, la asobal azaba jami'al khalqi. Niscaya Allah akan timpakan azabnya itu merata, meliputi seluruh ciptaannya. Allahu Akbar. Hatta al-ju'lan fi khujriha. Sehingga seekor ja'lan yang ada dalam lubangnya. Wa amsakal amtara minas sama. Pasti Allah akan tahan langit, atmosfera bumi daripada menurunkan hujan, kemarau panjang. Wa nabata minal ard. Allah tahan bumi daripada menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fama tadawab. Maka seluruh hayawan pun mati. Bila hujan sudah tidak turun, bumi sudah tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, apa yang dimakan oleh binatang ternak? Nak minum tak ada air, nak makan tak ada tumbuh-tumbuhan, mati ya dia. Walakin Allah ya'khudhu bil afwi wal fadl. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, walaupun dia berkuasa dan mampu melakukan seperti itu, tapi Allah lebih memilih, menghendaki seterusnya menawarkan pengampunan dan kurnia-Nya. Itu kata Ibnu Mas'ud. Bukan karena Allah tidak mampu. Allah mampu, berkuasa. Masya'akana. Tengok. Bilalah Allah tidak menimpakan azab kepada makhluknya karena kezaliman yang dilakukan, dosa yang berlaku, Allah akan ratakan azabnya itu menimpa seluruh makhluknya hatta ja'alan. Ja'alan itu jamaah sekalian minta maaf, yakni apa ya? Binatang. Saya tak tahulah jamaah tahu atau tidak, tapi saya pernah melihat sendiri. Ya, dahulu masih hidup di kampung, masih dengan orang tua. Dan kami adalah membeli lembu. Satu di antara mata pencaharian membeli lembu. Masyarakat petani. Ya, namanya berlembu pastilah kita carikan makanan lah, cari rumput ke, kan apa. Ada kerbau. Kalau kerbau senang tak carikan rumput. Halau aja lah ke tanah lapang ke mana, sambil petang-petang kita naik. Nunggang kerbau. Wah, luar biasa tuh nikmatnya. Itu kebahagiaan yang hilang sekarang. Minta maaf ya, bila kerbau atau lembu buang najisnya, kotorannya. Ya namanya kotorannya, ya boleh jadi baja. Bagus. Jadi baja. Atau jadi dibuang. Rupanya Allah ciptakan binatang. Makhluk. Yang makanan pokok dia, yang rezeki asasnya, yakni kotoran lembu, kotoran kerbau itulah. Makannya lebih itu boleh buatnya dia pandai. Minta maaf ya, sekali minta maaf, kotoran lembu atau kerbau itu digulung-gulung jadi bulat. Macam guli begitu, lalu ditolak dengan kepalanya, masuk. Nah, binatang itulah dalam masalah dipanggil ja'alan. Bagi kita itu kotoran. Tapi rezeki dan sangat bermanfaat bagi makhluk yang lain. Allahu Akbar. Kata Ibnu Mas'ud, ja'lan itu pun akan dibinasakan bila Allah turunkan musibah. Masalahnya begini jamaah sekalian, mungkin pertanyaan yang patut kita. Bukankah yang berdosa ini manusia? Iya. Kalaupun layak disiksa, kalaupun dosa itu menjadi asbab turunnya azab, siksa Allah, sepatutnya azab itu hanya menimpa yang berdosa. Ya, ini manusia lah. Ya, betul. Memang begitu, logiknya begitu kan. Masalahnya kenapa binatang-binatang yang tak salah pun ikut binasa? Apa masalahnya?
Apa salah lembu? Apa salah kambing? Apa salah semua itu dabah? Sehingga Allah katakan, pasti tidak ada yang tersisa. Dabah bisa. Kata Ibn kata Ja'lan. Di mana keadilan Allah? Yang dosa kita, kenapa lembu kena tempiasnya? Sehingga tak boleh makan karena tak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tak boleh minum karena tak ada air hujan yang turun. Hatta Ja'lan yang sebenarnya rezekinya hanya daripada kotoran lembu. Itu pun dibinasakan. Apa salah mereka? Apa salah mereka? Ya, mas sekalian, kalaulah kita kata apa punya apa ya andaian seperti itu ya mas sekalian, jawabannya begini. Jawabannya begini. Bahwasanya hayawan atau binatang, ternakan tadi dabah atau mungkin tumbuh-tumbuhan dah tak mau hidup dan lain sebagainya akan dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahal pelaku kesalahan itu kita, gitu ya. Wahai yang melakukan kesalahan kita itu kita. Kenapa Allah binasakan mereka semua? Begini jawabannya. Li'anna dabbata khuliqat min ajlihim wa sukhirat lahum wa hiya min ni'amillahi alaihim. Jika Allah cipta kita jamaah sekalian untuk mengabdikan diri kepadanya, saya ulangi, jika Allah ciptakan kita untuk menghambakan diri kepadanya, itu tujuan kita dicipta. Sementara Allah ciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, turunnya hujan, siang jadi malam, malam jadi siang, akhirnya semualah. Bumi langit di sini Allah cipta bukan untuk beribadah kepadanya. Tak ada taklif buat mereka. Mereka memang sudah diciptakan beribadah, tapi ibadah yang taskhiri. Lalu untuk apa ada binatang? Ada tumbuhan? Oh, rupanya binatang dicipta oleh Allah kerana untuk keperluan kita. Lembu dicipta untuk keperluan kita. Kan nikmat. Hujan diciptakan untuk keperluan kita. Tumbuhan untuk keperluan kita. Maka bila Allah sudah murka jamaah sekalian, murka karena dosa kita, timpakan azab bukan kita yang ranap. Nikmat-nikmat yang Allah sediakan selama ini untuk keperluan kita, yang membuat kita hidup selesa, dihancurkan juga. Sebab kata Allah, jangankan hanya engkau yang aku nak hancurkan dosamu. Nikmatku yang sebenarnya aku sediakan untuk kamu pun aku tarik balik. Karena memang lembu dicipta untuk kita. Karena kita tidak patuh pada Allah, lembu yang Allah jadikan sebagai rezeki bagi kita pun ditarik balik. Hujan Allah tak turunkan lagi. Karena Allah turunkan hujan itu untuk manfaat bagi kita. Jika kita sudah tidak lagi mengabdikan diri kepada penciptanya, Allah kata hujan, berhenti. Aku suruh kamu turun, wahai hujan, air laut naik ke atas, kemudian turun itu agar nih manusia hambaku ini senang beribadah pada aku. Tahu bahwa dia adalah hambaku yang tugasnya hanya beribadah aku. Segala keperluannya aku telah cukupi. Aku telah berikan percuma. Tapi karena dia rupanya tidak sedar. Aku suruh dia malah derhaka pada aku. Bukan dia saja
yang aku siksa. Nih, nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka sebagai alat untuk memudahkan mereka melakukan pengabdian pun aku tarik balik. Jadi jika lembu binatang lain dibinasakan oleh Allah, tanaman dihancurkan, hujan turun, itu bukan karena mereka berdosa, bukan. Lembu itu sebagai alatnya, Mas sekalian. Allah ciptakan lembu kan untuk kita. Dagingnya kita makan, bahkan dia rela dikurbankan oleh kita. Kita sembelih karena Allah. Kita dapat pahala, dia jadi kurban. Coba betapa besarnya pengorbanan lembu dan kambing. Rela kita sembelih. Tak protes. Tak rasa puas hati. Kita dapat pahala, dia yang hilang nyawanya. Pokok rambutan. Bukan main nak menjaga kehidupannya, menjaga kelangsungan hidupnya. Memerlukan air yang dalam perut bumi. Tak boleh terlebih, nanti mati batangnya. Tak boleh kurang, juga mati. Sikit-sikit tumbuh membesar. Punya cabang, punya ranting, berbuah. Buahnya sangat banyak. Sangat banyak. Hampir terang tangkainya patah, rantingnya patah kalau kita tidak tahan dengan apa galah. Untuk siapa dia? Untuk kita. Bermati-matian dia hidup untuk pastikan buahnya banyak, bukan untuk dia. Coba renungkan jamaah sekalian. Supaya hidup kita lebih berarti. Pokok rambutan yang buahnya beratus dan beribu hingga patah rantingnya tuh, karena banyaknya. Kalaulah kalaulah rambutan itu berbuah, yang tujuannya nak pastikan kelangsungan duriatnya, bila dia mati nanti biar adalah anaknya meneruskan lagi, cucu mereka. Agak perlu berbuah berapa biji? Mungkin cukup 3 atau 4. Oh, tak apalah, saya tak cukup menonton. 3 tak apalah, aku mati, nanti bijiku jadi meneruskan hidup semula. Jadi maknanya kewujudan aku di dunia masih ada. Aku mati, nanti anakku ada. Karena buah biji ada. Cukup 2, 3, 4 mungkin. Kalaulah ia berbuah untuk kepentingan dirinya. Menjaga kelangsungan hidupnya. Supaya tidak pupus duriatnya. Tapi kenapa buah begitu banyak? Untuk siapa? Tanya kepada rambutan. Hai rambutan, kenapa kamu buat macam sangat? Yalah Allah yang suruh buat macam ini. Lalu untuk siapa? Untuk kamu. Allah beritahu kita seperti itu. Sakhkhara lakum ma fil ard. Quran kata. Dia Allah telah tundukkan bumi dan isinya lakum buat kamu. Dan aku cipta kamu untuk beribadah pada aku. Tiba-tiba kamu enggan beribadah pada aku. Sebab kegerahan kamu ini, maka aku hancurkan kamu. Bukan kamu saja. Nikmat-nikmat yang memberi kemudahan bagi kamu, terhadap kamu. Untuk menjalankan ibadah pun aku tarik balik. Jadi bagi tumbuh-tumbuhan dimatikan Allah tidak rugi. Bumi tak lagi tumbuh, tidak menyesal. Langit tidak lagi turunkan hujan, tidak menangis, tidak mengeluh, ya Allah pasal apa Engkau tak bagi aku turunkan hujan. Tak ada. Binatang ternak dimatikan oleh Allah, tidak kecewa. Ya Allah pasal apa aku mati. Tak ada. Karena mereka memang dijadikan oleh sebagai alat untuk berkhidmat kepada kita. Jadi bukan salah mereka. Jadi jika Allah binasakan turunkan musibah hingga menghapus semuanya, yalah kalau yang dibinasakan itu manusia yang berdosa, senang kita nak faham. Tapi pasal apa melibatkan binatang melata?
hingga Joklan tadi. Ya, karena itu mereka itu dicipta untuk kepentingan kita. Dituduhkan untuk kepentingan kita. Dan itu nikmat Allah kepada kita. Bukan sebagai balasan siksa terhadap mereka. Mereka tidak berdosa. Rimau, jantan, garang sungguh, hingga anak sendiri pun dimakannya. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Atau binatang apa, setelah beranak umpamanya, lalu mengabaikan anaknya, tak bertanggung jawab anaknya, bapaknya pun tak kemana, tak dosa. Karena mereka tak kena taklif. Semua itu diciptakan Allah untuk kita. Sebab itulah jemaah sekalian, khalqud dawab itu ni'matun. Diciptakannya semua binatang, ditumbuhkannya tumbuhan di muka bumi, diturunkannya. Itu nikmat bagi kita. Fa'idha kafaran nas, apabila kita kufur kepada Allah, dalam ayat tadi, zalim, buat banyak dosa, yuzilullahu ni'mata wad-dawaba. Pastilah kesan daripada kita, kesan daripada kekufuran kita, kezaliman kita, Allah hilangkan semulalah nikmat binatang yang Allah ciptakan untuk kita itu. Dan nikmat-nikmat yang tadi ada akrabun ni'am. Itulah nikmat yang paling dekat, nikmat Allah paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanan, minuman, kan? Itu kan nikmat Allah yang paling dekat pada kehidupan pada kita setiap harinya. Orang perlu makan. Makanan itu semua daripada hasil mahsul bumi. Tiba ditarik balik. Baru kita terasa. Allahu Akbar. Nikmat ditarik. Itu akrab. Bagi menyadarkan kita betapa dahsyatnya kesan buruk yang diakibatkan oleh kezaliman manusia. Ianya tidak hanya menimpa pelakunya sahaja, tapi juga menimpa nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Tapi ingat, dalam ayat ini disebut dabah kan, bila melata. Apakah bermakna nikmat-nikmat Allah yang lain Allah tidak akan tarik? Boleh jadi ditarik. Ya imma yakuna ma'danian. Boleh jadi nikmat Allah yang berupa hasil mahsul bumi, tambang seperti mana minyak, emas, biji. Nih, kan ditarik. Wa imma ayakuna namian. Boleh jadi sesuatu yang berupa tumbuh-tumbuhan. Walaupun dalam ayat disebut tumbuhan, hanya disebut dabah. Wa imma ayakuna hayawan. Nabatan. Apa saja. Sebab itu, kata Ibnu Mas'ud tadi, ya, bila manusia zalim, Allah akan hancurkan semuanya. Binatang tak termasuklah langit pun ditahan oleh Allah, suruh menghentikan hujannya. Tak payah hujan lagi langit, sudah. Tak ada uap yang naik. Bumi, berhentilah tumbuh. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu. Jadi ayat ini ayat sangat dahsyat ancamannya. Tetapi ancaman ini lagi sekali demi kebaikan manusia. Itulah. Agar hidup yang Allah berikan pada kita dalam jangka masa yang sangat-sangat singkat itu betul-betul bererti. Karena kita tidak salah menilai, memahami apa sebetulnya yang berlaku. Allah bagi ini apa maksudnya? Ini mesti kebaikan. Allah yang bagi ini pula walaupun kemanusiaan, ini apa? Ini mesti kebaikan. Kalau aku buat ini, apa akan jadi begini? Coba kalau sudah ingatkan seperti ini. Bukankah setiap peringatan Allah yang Allah berikan pada kita itu, lain tidak tujuannya, agar kehidupan kita yang sangat-sangat sekejap ini bernilai. Ada artinya.
dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, untuk tambahan hari ini, saya cukupkan di situ sahaja. InsyaAllah dalam kesempatan kita akan tambah. Sebab ada pertanyaan mungkin kalau kita boleh, kita cerdas ya, mungkin kita boleh terima pertanyaan. Allah ancam hamba manusia disiksa bila dia buat dosa. Kan begitu kan? Allah ancam siksa kepada manusia yang berdosa, maksiat. Atau dengan ayat yang mudah, Allah akan ancam dengan siksa mereka yang tidak beribadah. Kan begitu kan? Masalahnya kenapa Allah wajibkan kita beribadah kepadanya? Sedangkan Allah tidak mendapat apa-apa manfaat daripada ibadah kita. Tapi kenapa dia wajibkan kita menyembahnya? Wahai kita, dia tak dapat apa-apa manfaat daripada ibadah kita. Kenapa Allah larang kita melakukan dosa dan kezaliman? Sedangkan Allah tidak rugi sedikit pun akibat kezaliman dosa yang dilakukan oleh kita. Nah, itu soalan yang perlu kita fahami juga agar kita tepat memahami kehidupan. Lalu buat apa ya? Kenapa ya Allah larang kita menderhakainya? Sedangkan penderhakaan kita padanya tidak menjejaskan sedikit pun kemuliaannya. Pasal apa ya Allah menyuruh kita beribadah padanya? Walhal ibadah kita yang paling rajin sekalipun tidak memberi apa-apa manfaat sikit pun bagi sifat keagungannya. Lalu buat apa Allah buat peraturan yang begitu tegas sekali ini? Nah, ini perlu ya, insya Allah kita perlu pahami lah di situ ya. Si banyak kalau nanti kita tahu, alhamdulillah karena itu bagi saya akan membantu kita semakin cerdas melihat kehidupan. Cara kita melihat kehidupan dan fenomena yang berlaku semasa ini kita semakin Bukankah doa kita ihdinas siratal mustaqim ya? Itu arahnya ke sana ya. Doa kita kan ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Tapi macam mana agar kita dalam siratal mustaqim? Ya kena memahamilah. Kena memahamilah. Kena usaha untuk mencari siratal mustaqim. Bukan hanya mengandalkan, tak apalah, saya dah berdoa. Bukan, itu kan begitu. Ya sekalian, kurang lebihnya mudah maafkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'asri innal insana fi khusr ladina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.